Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap bersemangat meskipun masih belajar di rumah. Nah, lihat di sini Pak Giri mempunyai gambar ya. Ada yang tahu nih gambar apa? Nah, ini adalah gambar hutan yang sangat hijau ya, itu banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, di balik hutan ini tidak hanya tersimpan tumbuhan-tumbuhan anak-anakku, tapi di dalam tanahnya juga banyak mengandung mineral-mineral yang bermanfaat, misalnya seperti emas, seperti timah dan lain sebagainya. Allah menganugerahkan banyak sumber daya alam bagi negara Indonesia. Namun sayangnya, sumber daya alam yang melimpah ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh negara kita. Karena apa? Karena ketidakmampuan dalam hal teknologi. Coba kita lanjutkan ke gambar kedua. Nah, gambar kedua ini adalah contoh gambar dump truck ya. Teknologi canggih yang dibuat oleh negara asing, anak-anakku. Sehingga mau tidak mau Indonesia harus mengadakan kerjasama dengan negara asing untuk mengelola tambang yang ada di Indonesia. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah tambang emas Freeport yang ada di pegunungan Papua di sana ya. Tahukah kalian, Freeport ini adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia yang Allah anugerahkan untuk negara kita tercinta Indonesia. Sebagian besar dikelola oleh negara asing, sehingga hasilnya sebagian besar masih dibawa ke negara asing, tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan juga untuk kemanfaatan yang besar bagi negara Indonesia. Nah, itu beberapa alasan berdirinya perusahaan asing di Indonesia. Jadi perusahaan asing itu mendirikan perusahaannya di Indonesia karena banyak faktor atau alasan. Kita lihat. Yang pertama, karena kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Perusahaan asing ini tertarik, wah Indonesia ini banyak sumber daya alamnya ya. Termasuk dulu para penjajah kita itu Belanda, Portugal itu tertarik karena apa? Karena rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu, nah ini tenaga kerja Indonesia itu murah anak-anakku. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu mengincar negara Indonesia untuk diambil manfaatnya, baik dari sumber daya alamnya dengan menggaji tenaga kerja Indonesia seadanya, murah. Gitu. Jadi mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Lalu Indonesia ini banyak konsumennya. Bayangkan penduduk Indonesia ini lebih dari 250 juta. Sehingga ini merupakan pasar yang besar untuk membeli produk-produk dari perusahaan-perusahaan asing tersebut. Lalu yang keempat, Indonesia ini relatif aman negaranya, bukan negara konflik seperti di Suriah atau sekarang yang lagi memanas seperti antara Armenia dan Azerbaijan yang terjadi konflik dan perang di sana. Kita lanjut ke keuntungan adanya perusahaan asing. Jadi perusahaan asing ini sebenarnya juga memiliki banyak keuntungan anak-anakku. Yang pertama kita lihat memperluas tenaga kerja. Dengan banyaknya investasi dari perusahaan-perusahaan asing yang di Indonesia tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan pekerjaan, maka akan meningkatlah pendapatan dari masyarakat tersebut. Ada juga transfer pengetahuan dan teknologi seperti tadi. Masyarakat Indonesia atau pekerja di Indonesia itu akan mendapatkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Contohnya, perusahaan asing mengelola suatu produk dengan mesin canggih. Nah, mau tidak mau para pekerja dari negara Indonesia akan belajar tentang teknologi itu.
dan bisa menggunakan teknologi itu untuk kedepannya. Yang keempat, mudah memperoleh kebutuhan hidup. Nah, dengan banyaknya perusahaan, tentunya banyak produk yang dihasilkan sehingga masyarakat itu mudah untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Misalnya butuh minyak goreng, butuh sabun atau apa, itu semuanya sekarang sudah dengan mudah didapatkan. Namun, perusahaan asing itu juga menyebabkan kerugian-kerugian anak-anakku bagi negara Indonesia. Yang pertama, eksploitasi alam yang berlebihan. Nah, perusahaan-perusahaan asing itu mengeksploitasi alam-alam di Indonesia itu untuk mengeruk sumber daya alamnya, kadang juga menimbulkan kerusakan alam. Seperti contoh gambar Freeport tadi, yang awalnya Freeport itu adalah gunung anak-anakku, sekarang menjadi kawah. Belum lagi limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan asing, sehingga limbah itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, ya. Begitu juga pabrik-pabrik asapnya itu, bahkan negara besar seperti Cina itu salah satu negara industri yang sekarang lagi booming ya di sana itu. Nah, di Cina itu asap pabriknya tuh sangat mencemari lingkungannya. Bahkan Cina itu adalah salah satu negara yang kondisi udaranya tidak sehat di dunia karena banyaknya industri. Nah, yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan di awal, keuntungan dibawa ke negara asal. Misalnya pertambangan emas Freeport itu, hasilnya emasnya itu sangat banyak dan keuntungannya itu sebagian besar dibawa pulang ke negara asalnya, sehingga untuk Indonesia hanya mendapatkan sedikit keuntungan saja. Lalu yang keempat, masyarakat menjadi konsumtif. Nah, ini dengan banyaknya produk-produk yang beredar, produk murah, bersaingnya harga, masyarakat menjadi lebih tertarik untuk membeli barang-barang meskipun barang itu tidak benar-benar dibutuhkan oleh kita ya. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan oleh Pak Giri. Kalian sebagai generasi muda harus belajar dengan rajin anak-anakku. Siapa tahu nanti ketika kalian sudah besar, kalian akan menjadi orang yang bisa memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia ini untuk kebutuhan rakyat Indonesia secara besar ya. Jadi keuntungannya itu digunakan untuk rakyat Indonesia. Misalnya nanti tuh kalian jadi pengusaha, kalian mempunyai perusahaan di pertambangan minyak misalnya. Nah, keuntungannya itu akan kalian gunakan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama ya, juga kemaslahatan masyarakat miskin, juga untuk sumbangsih pada negara. Demikian yang bisa Pak Giri sampaikan. Kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.